Oke, ya, sudah muncul. Baik, izin itu ya Pak, mengambil alih ya Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata pelajaran kuliah geometri dan pengukuran dasar di SD, Bapak Ignatius Pandijayanto, MPD, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, Ya, saya bisa. Siva Maratu Taskia yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas adalah armatika, mata uang, bank, dan benda-benda pos. Melalui topik ini kita akan belajar bagaimana konsep armatika dapat diterapkan dalam konteks ekonomi sederhana, khususnya dalam kehidupan sehari-hari siswa di sekolah dasar. Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, ada Mbak Adinda Dwi Rahmawati, Mbak Meli Fikria Mawarni, Mbak Nila Nurbaiti, Mas Rido Firmansyah, dan saya sendiri Siva Maratu Taskia. Presentasi hari ini akan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu mata uang dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Bank serta benda-benda pos sebagai lembaga dan alat penyimpanan serta pengiriman uang. Berikut peta konsep armatika yang telah dibuat dari kelompok kami. Mari kita simak pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. KB1, mata uang. Mata uang adalah alat tukar untuk transaksi jual beli uang, mempunyai fungsi yang luas yaitu A. Uang sebagai alat kesatuan hitung atau unit of action. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Contoh, harga 1 kilogram telur 7.500, harga satuan kilo telur adalah Rp7.500. B. Uang sebagai alat tukar umum atau medium of exchange. Dengan uang orang akan melakukan pertukaran, tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Contoh, uang 1.000 ditukar dengan 1 buah roti. C. Uang sebagai alat penyimpanan kekayaan atau menabung atau store value. Menyimpan kekayaan dengan uang mempunyai kelebihan karena uang segera dapat dipergunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Contoh pengkelompokan, di samping kita dapat mengelompokkan nilai uang dengan jumlah tertentu ke dalam macam-macam mata uang, kita pun dapat menghitung besarnya nilai mata uang dari kelompok uang. Misalnya 2 lembar uang 10.000 jumlahnya 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. 7 lembar uang 5.000 jumlahnya 7 dikali 5.000 sama dengan 35.000. 8 lembar uang ribuan jumlahnya 8 dikali 1.000 sama dengan 8.000.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rido Firmansyah. Dalam kegiatan pembelajaran mengenai pengertian uang dan perdagangan akan dibahas mengenai pengertian untung atau laba dan rugi beserta persentasenya. Misalnya nilai keuntungan dan kerugian dalam perdagangan sering dinyatakan dalam nilai persentase. Nilai persentase untung atau rugi pada dasarnya mengalihkan perbandingan nilai untung atau rugi dengan satuan harga pembeli atau penjual terhadap nilai 100%. Contoh perhitungan keuntungan dan kerugian dalam persentase. Pak Agung membeli sebidang tanah dengan harga 4.500.000 satu tahun, kemudian tanah Pak Agung dijual 6 juta, berarti keuntungan Pak Agung sebesar 1.500.000. Persentase keuntungan Pak Agung terhadap harga pembelian adalah 1.500.000 per kali 100% sama dengan 33,33%. KB2. Bank dan benda-benda pos. A. Bentuk-bentuk pengiriman dan penyimpanan uang. 1. Wasel pos. Wasel pos adalah satuan belangko yang dikeluarkan oleh PN postal yang digunakan untuk pengiriman uang melalui pos. Cara pengiriman wasel pos sangatlah mudah dan sederhana. Kita tinggal datang ke kantor pos dan mengisi kartu wasel pada setiap bagian-bagian wasel pos tersebut, kemudian kita kirimkan. Ya, ini gambar contoh wesel. Selain wesel pos sebagai alat pengiriman uang, di dunia perdagangan ada istilah wesel. Yang dimaksud wesel di sini adalah suatu surat perintah membayar dari seorang yang mempunyai piutang kepada orang yang mempunyai utang kepadanya. Wesel berfungsi sebagai satu alat pembayaran membeli barang dengan mengeluarkan wesel. 2. Sebagai alat kredit meminjam uang dalam mengeluarkan wesel atau meminjamkan wesel. Materi selanjutnya dilanjutkan Mbak Meli Fikria Mawarni. Contoh wesel penagihan utang. Seperti yang terlampir, kepada Tuan Bima, Jalan Payakumbuh 172, Jakarta Pusat. Jakarta, 6 Agustus 2019. Pada tanggal 5 Oktober 2019, harap Tuan membayar wesel ini melalui Bank Dagang Negara. Nomor rekening 209751 atau order uang sejumlah Rp1.500.000. PD Fuad Sakti. Selain berfungsi sebagai sarana untuk mengirim uang, bank mempunyai fungsi yang lain, yaitu menerima dari nasabah. Dengan kata lain, bank mempunyai peranan dalam penyimpanan uang masyarakat secara umum, aman. Layanan bank dalam produk penyimpanan uang dapat berupa A. Tabungan. Tabungan merupakan produk simpanan di bank yang penyetorannya dapat dilakukan kapan saja. Tabungan di bank diberikan bunga agar dana yang disimpan di dalam tabungan dapat berkembang sehingga nasabah makin rajin menabung. Banyak bank yang memberikan banyak fasilitas tambahan pada produk tabungan seperti 1. ATM. ATM merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Pemilik tabungan cukup memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM untuk dapat menarik uang dari tabungannya. 2. Debit card. Debit card merupakan kartu pengganti uang untuk keperluan sehari-hari.
Debit card bekerja berdasarkan tabungan. Artinya, ketika menggunakan debit card untuk akan berkurang. Membayar maka jumlah tabungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda Dwi Rahmawati. B. Jasa-jasa perbankan dalam negeri. 1. Pengiriman uang atau transfer. Bank bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirim sejumlah uang yang ditunjuk kepada pihak lain di tempat lain. Yang kedua, inkaso adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perseorangan atau badan untuk menagih atau memintakan persetujuan pembayaran atau akseptasi. Yang ketiga, letter of credit dalam negeri. Meliputi A. Letter of credit dalam negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ke tempat lain, terutama yang bersifat antar pulau di dalam negeri. Yang B. Delegasi kredit atau bankir order, pemberian kuasa dari badan hukum atau perorangan kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada badan hukum atau perorangan di tempat lain secara berkala, sejumlah uang selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang C. Deposito. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Menurut perjanjian antar pihak ketiga dan bank yang bersangkutan, macam-macam deposito. Yang satu, deposito valuta asing berjangka. Yang kedua, deposito on call. Yang ketiga, deposito automatic rollover. D. Giro. Giro merupakan rekening yang cocok untuk pribadi yang sangat sering menggunakan jasa perbankan. Rekening giro adalah rekening yang uangnya dapat diambil setiap hari. Rekening ini dilengkapi dengan fasilitas cek dan giro Belliot. Cek merupakan surat perintah membayar sejumlah uang dari seseorang nasabah kepada bank di mana ia menyimpan uangnya. Teman-teman bisa lihat sendiri yaitu sampelnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nila Nurbaiti. Cek seperti yang terakhir, macam-macam cek. 1. Cek yang tidak menyebut nama penerima. 2. Cek atas nama. 3. Cek perjalanan. 4. Cek bersilang. E. Saham. Saham disebut juga surat sero. Adalah suatu surat tanda bukti menanamkan sejumlah uang dalam satuan perusahaan. Mereka yang memegang surat tersebut berarti ikut serta memodali perusahaan dengan sejumlah uang yang tertera dalam surat saham tersebut. Contoh saham seperti yang tertera di gambar. F. Obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti meminjam sejumlah uang kepada umum yang memberikan hasil bunga yang tetap untuk selama jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau negara. Contoh obligasi seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya, Mbak. Kesimpulan, modul ini menekankan pentingnya pemahaman konsep aritmatika dalam konteks ekonomi sederhana melalui pembelajaran tentang uang dan sistem perbankan. Siswa tidak hanya belajar berhitung, tetapi juga mengenal fungsi uang, cara mengelola keuangan, serta pentingnya lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya serahkan ke moderator.
Silahkan, mana moderatornya? Baik, Pak. Oke, setiap prestasi bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi juga tentang belajar untuk lebih percaya diri dan berkembang. Mari terus semangat belajar karena dari setiap kesempatan seperti ini kita sedang membangun masa depan yang lebih baik. Baik, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan mengangkat tangan atau menuliskan di kolom chat di grup. Setiap kelompok wajib menanyakan satu pertanyaan. Ya, silahkan ditutup dulu PPT-nya. Lanjut, moderator cek di peserta dan mana yang sudah raise hand dipanggil. Baik, untuk penanya pertama yaitu Mbak Putri Anggraini. Mbak Putri Anggraini dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Saya atas nama Putri Anggraini dari kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu, Agus memiliki sejumlah uang yang terdiri dari 3 lembar puluhan ribuan, 2 lembar 5 ribuan, 6 lembar ribuan, 5 keping 500-an, dan 4 keping uang ratusan. Berapakah uang Agus tersisa apabila dibelanjakan sebanyak 15.750 perak? Sekian, terima kasih. Baik, Mbak. Soalnya dikirim di grup ya, Mbak. Ya, Kak. Untuk penanya kedua yaitu Mbak Putri Teracia Hertikasari. Baik, perkenalkan saya Putri Teracia Hertikasari, perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaannya, sebuah tabungan berisi beberapa koin yang masing-masing memiliki diameter 2 cm. Jika total panjang koin yang disusun berderet adalah 20 cm, berapa banyak koin yang ada dalam tabungan itu? Terima kasih. Baik, untuk penanya ketiga yaitu Mbak Niputuren Susanti. Dipersilakan, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Niputureni Susanti, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu, keuntungan dari menjual sebuah sepeda motor adalah 30% dengan harga 3.750.000. Berapa keuntungan dari penjualan motor tersebut? Terima kasih. Iya, Mbak. Untuk penanya keempat, ini Mbak Amanda Salsabila. Dipersilahkan, Mbak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pertanyaannya adalah, sebuah bank memberikan bunga tabungan sebesar 3% per bulan. Jika seseorang menabung 1 juta, berapa jumlah uangnya setelah 2 bulan? Terima kasih. Baik, untuk penanya kelima, ini Mbak Kadek Citra Aprilia Mupu. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Citra Pramuku. Izin bertanya, toko A membeli 50 unit barang dengan total biaya 2 juta. Barang terjual habis dengan pendapatan 2.400.000. Hitung keuntungan total dan persentasenya. Baik, Mbak. Terima kasih.
Ya, silahkan moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Mbak Ayu Ariska, dipersilahkan. Baik, izin bertanya. Jika sebuah wesel sebesar 12 juta didiskontokan dengan tingkat diskonto 15%, berapa nilai diskonto yang harus dibayarkan? Baik, terima kasih Mbak. Untuk kelompok yang bertanya, silahkan. Silakan disebut saja kelompok berapa yang belum, biar tidak terlalu lama. Kelompok 4 sama kelompok tadi Mbak Ayu kelompok berapa ya? Kelompok 5, Mbak. Berarti tinggal kelompok 4 Pak yang belum. Ya, silahkan dipanggil. Dulu kelompok 4, begitu dong. Ayo kelompok 4, siapa ini ya kelompok 4 ya? Ada Mbak Helwa, Mbak Oktina, Mbak Vita, Mbak Dona, sama Mbak Reni ya. Ya Mbak, saya perwakilan kelompok 4 mau bertanya. Pertanyaannya, uang senilai 11.850 itu terdiri dari uang berapa saja? Terima kasih. Baik Mbak, untuk jawabannya kelompok kami minta waktu dulu Oke, ya Pak ya silahkan. untuk menjawab.